Bardion episode 2 sudah tayang di YouTube. Kira-kira apa yang disajikan di episode kali ini? Mari kita bahas. Hai, Light Air Zombie di sini, dan hari ini kita akan membicarakan tentang episode 2 Bardion. Untuk yang mau lihat review episode 1, linknya sudah kusertakan di deskripsi. Dan sekali lagi, diharapkan kalian sudah menonton episodenya, karena video ini mengandung spoiler. Oke, kabar gembira untuk kita semua. Bardion episode 2 kini ada subtitlenya. Dan tidak hanya subtitle Indonesia, tapi juga ada negara lain, seperti Inggris, Jepang, dan Perancis. Gila banget. Aku ingat dulu ada artis Jepang yang menggambar fan art Bima Satria Garuda, tapi tidak dapat menontonnya karena tidak tayang di Jepang. Sungguh disayangkan. Dengan adanya subtitle di Bardion ini, semoga saja dapat menarik fans dari mancanegara. Baiklah, mari kita bahas isi episode 2 kali ini. Kita kedatangan monster baru, Queen Mantle. BTW kalau kalian perhatikan, kostum dari Queen Mantle bagian mulutnya terbuka. Monster dengan desain seperti ini sebenarnya lebih banyak ditemukan di Ultraman ya, seperti Zamser dan Alien Magma. Aku jarang melihat ada monster dengan desain seperti ini di Kamen Rider. Dan selanjutnya kita bisa melihat interaksi Bara dan Seno. Ya, orang ini namanya Seno kalau kalian lupa. Di sini kita diperlihatkan kalau ternyata Seno ini orangnya bukan yang mengganggu banget, karena di episode sebelumnya Bara kelihatan beneran terganggu ketika di dekat Seno. Tapi di sini lebih kelihatan kalau ini seperti ekstrovert yang mencoba mendekati introvert. Kita diperlihatkan flashback yang menunjukkan pembicaraan Kirina dengan Bara. Ya, benar. Di episode kali ini, Kirina kedapatan dialog. Dari dialog yang diperlihatkan, kita benar-benar ditunjukkan bahwa Bara dan kawan-kawannya bukanlah berasal dari bumi, tapi dari planet yang bernama Byron. Walaupun gak semaju Byron, tapi kelihatannya penduduk bumi bisa lebih bahagia ya. Bu Bos yang kemarin di-mention, Bilang Bu Bos dong, ganti internetnya pakai XL 1 Fiber. sekarang diperlihatkan sosoknya. Kita masih belum tahu dia akan jadi sosok penting ke depannya atau enggak, tapi ya dia muncul. Joyce tiba-tiba masuk ke perusahaan tempat kerja Bara sebagai tim marketing, yang sebenarnya merupakan penyamaran karena Joyce ditugaskan untuk mengambil Sigma Force, barang yang dicari-cari oleh Syndrome. Ya, nama organisasi jahat yang dilawan Bardion adalah Syndrome. Kita bisa mengetahuinya terima kasih karena subtitle. Di sini, Bara menyembunyikan Sigma Force dengan serius. Bahkan dia tidak ingin membocorkan lokasinya kepada Joyce sebelum tim penjemput datang. Jadi gimana? Lo simpan di mana setelah serangan Syndrome? Siapin aja tim penjemputnya. Dari percakapan Bara dan Joyce, kita mengetahui kalau hanya orang-orang terpilih saja yang bisa berubah menjadi Bardion. Tapi kita masih belum benar-benar mengetahui apa kriteria yang menyebabkan seseorang bisa menjadi orang yang terpilih. By the way, nama belt atau driver dari Bardion adalah Frame. Bardion Frame! Bardion Frame. Bardion Frame! Dan mungkin jika kalian penasaran, nama alat berubah Bima Satria Garuda adalah Changer. Monster mingguan yang muncul kali ini memiliki gimmick menyebar racun lewat udara. Dan Haruka berspekulasi kalau ini ulahnya Syndrome. Mungkin bagi penonton biasa, hal ini bukan sesuatu yang besar. Tapi untuk penggemar tokusatsu, ini sebenarnya menjadi semacam inside jokes, yang mana kalau ada suatu kejadian, pasti akan ada orang yang menyalahkan villainnya. Seperti Kotaro Minami dengan ini pasti ulah Golgom, dan Narutaki yang selalu menyalahkan DK. Selanjutnya kita diperlihatkan live dari sosial media yang menunjukkan lokasi monster. Di sini kita kebanjiran cameo. Orang yang melakukan live Alpha jelang Ramadan adalah visual effect generalis dari 24 Studio. Kemudian di komentar juga ada Randy Gunawan, direktur dari Bardion, dan banyak lagi. Aku kurang tahu dan kurang bisa ngelis semuanya, tapi ini nice touch. Kemudian dilanjutkan dengan pasukan khusus yang mencoba melawan Queen Mantle. Shot POV di sini cukup keren, mengingatkanku pada Suburaya yang tidak ragu untuk bereksperimen dan mencoba hal baru. Di sini, Bara masih menolak untuk menggunakan Bardion. Tapi sekali lagi, dia mau berubah ketika mengingat anak-anak panti asuhan yang terkena dampak serangan Syndrome. Di scene berubah ini, akhirnya kita benar-benar mengetahui kalau kode untuk berubah adalah kode OTP yang tidak akan sama dan berubah-ubah. Kalau kemarin 5757,
sekarang 4498. Monster kali ini ternyata juga dapat menyamarkan dirinya. Kemampuannya untuk menyamarkan diri kemungkinan bukan kemampuan untuk menjadi transparan seperti Neronga di series Ultraman. Karena di sini Winmanto menyebutkan kalau hal ini disebabkan karena racun yang mengacaukan panca indera. Racunku sudah mengacaukan indramu. Awalnya, kukira Bardion akan melawan menggunakan kamera yang ada di dahinya. Sini ada CCTV. Yes. Biar apa bukti kalau yang di kalian itu beneran salah gitu. Nah, matanya 3 kok, jadi bisa lihat mata yang nggak kelihatan gitu kok. Karena Bisa lihat. monster yang menghilang, Kalau gelap gitu. ya. Iya, Ya, kalau gelap bisa ada infrarednya, oke. betul. Tapi ternyata kita diperkenalkan dengan Battle Ryan, sebuah motor yang bisa bergerak sendiri, mengingatkan kita pada belalang tempur dari Satria Baja Hitam. Sadar atau tidak sadar, scene di mana Bardion bisa mengalahkan musuh menggunakan bantuan Battle Ryan tanpa perlu menungganginya adalah bentuk promosi produk Bardi. Karena di sini, Battle Ryan menggunakan teknologi IoT atau Internet of Things, yang artinya peralatan elektronik bisa saling terhubung hanya dengan memanfaatkan internet, sama seperti produk yang dijual oleh Bardi. Kemudian kita diperlihatkan bentuk finisher favorit penggemar Tokusatsu, tendangan setelah melompat di udara. Ada tokoh penting lagi yang muncul, General Zeta. Di sini dia memberikan penawar racun dan memarahi Bara yang lari dari tanggung jawab. Dan di akhir, kita ditunjukkan apa yang akan terjadi di episode selanjutnya. Pasukan Syndrome kemungkinan telah mengetahui letak Sigma Force berkat penyadap yang ditunjukkan di awal episode. Oh iya, video dari lagu penutup kali ini berubah. Kemungkinan akan terus berubah seiring series ini berjalan. Overall, setelah melihat episode ini, aku menyimpulkan format episode dari series Bardion lebih mengingatkanku kepada Super Sentai atau Power Rangers dan Ultraman daripada Kamen Rider. Yang mana Kamen Rider biasa menggunakan satu monster untuk satu arc yang biasanya sampai 3 episode. Sedangkan Super Sentai dan Ultraman menggunakan satu monster dan satu permasalahan untuk satu episode saja. Aku pribadi lebih suka format yang seperti ini karena menurutku episodenya jadi terasa lebih padat dan tiap episode jadi episode yang penting. Apalagi kalau jumlah episode dari seriesnya cuma sedikit. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa menuliskan opini di kolom komentar. Dan itu dia review episode 2 Bardion. Kamu bisa like video ini kalau suka. Kamu juga bisa klik tombol subscribe kalau ini pertama kalinya kamu ke channel ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah neraktir. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.